buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan topik terkait MAA School Management System Manufacture and Development, yang di mana beranggotakan 4 orang, yaitu Frans Firmansyah, Rofi Asyani, Septia Nuruliza, dan Vivi Asri. Kemudian sebelum kita masuk ke topik presentation-nya, di sini saya akan menjelaskan tentang project description-nya terlebih dahulu. MAA sendiri memiliki rencana untuk membangun sebuah sistem aplikasi web yang dirancang untuk mempermudah proses manajemen data, akademik, dan kewirausahaan. Nah, permasalahan yang didapat di sini itu dikarenakan MAA masih menggunakan metode manual yang memiliki risk cukup besar jika file tersebut rusak atau hilang. Nah, kemudian sistem informasi ini akan mengelola arsip digital menjadi lebih rapi, lebih efisien, dan aman. Kita masuk ke presentation topiknya. Yang pertama di sini ada perbaikan dan feedback tugas 5, yang kedua perbaikan dan feedback tugas 9, yang ketiga project infrastruktur, yang keempat ada scope management plan, yang kelima ada work breakdown structure, yang keenam ada project schedule and budgeting. Oke, di sini kita masuk ke perbaikan dan feedback tugas 5. Di sini kita jelaskan juga ada project manager, yang di mana project manajernya itu adalah Ibu Septia Nuruliza. Kemudian sumber referensi cost kita sendiri itu kita dapatkan dari beberapa marketplace dan website. Lanjut ke perbaikan dan feedback tugas 9. Di sini proyek kami dimulai pada tanggal 28 bulan Juli di tahun 2021 dan diperkirakan selesai pada tanggal 21 Oktober di tahun yang sama, yang terhitung 60 hari untuk masa pengerjaannya. Di sini kami juga hanya memiliki single critical path, yaitu work breakdown structure. Nah, work breakdown WBS itu sendiri digunakan untuk memecahkan tiap proses pekerjaan menjadi lebih detail, supaya proses perencanaan proyek memiliki tingkat yang lebih baik lagi. Nah, bagi kelompok kami sendiri, critical path ini sangat penting karena dengan ini kita bisa memprioritaskan aktivitas atau kegiatan proyek agar proyek dapat diselesaikan secara tepat waktu, efisien, dan tanpa masalah. Kami juga di sini memiliki kendala over allocated untuk mengevaluasi sistem, mengecek kualitas, dan juga pemeliharaan sistem. Kemudian di sini ada project infrastructure yang akan dijelaskan oleh Frans. Untuk Frans, saya persilakan. Oke, selanjutnya di sini saya akan jelaskan mengenai project infrastruktur. Project infrastruktur ini adalah resource yang dibutuhkan oleh tim dalam hal pengerjaan project kami. Resource tersebut bisa berupa dalam bentuk hardware, software, dan fasilitas pendukung lainnya. Bisa kita lihat di sini, contohnya ada Asus ROG dengan seri GL552JX dengan spesifikasi yang sedemikian rupa sudah sangat mumpuni untuk menunjang kinerja tim dalam hal pengerjaan coding dan lain-lain. Untuk cost-nya sendiri sebesar 9.100.000. Selanjutnya ada mouse Logitech dengan seri B175 dengan harga 199.000. Next. Selanjutnya untuk hal menunjang kebutuhan desain, di sini terdapat Wacom Intuos, pen dan Bluetooth dengan harga estimasi sebesar 1.849.000. Lalu di sini terdapat software yaitu ada Google Cloud untuk menyimpan dalam kapasitas besar dengan harga 10 juta per bulan. Lalu ada domain
website online sebesar 84.000 per bulan. Dengan total di sini sebesar 10.084.000. Next. Selanjutnya di sini ada fasilitas yang berupa gedung perusahaan yang di dalamnya terdapat ruang kerja masing-masing karyawan, ruang meeting, ruang administrasi, internet dan wifi, saluran telepon, dan komputer. Next. Yang terakhir di sini ada estimasi keseluruhan pengeluaran dalam proyek kami, yaitu terdapat developer dengan biaya 80 juta, dengan fase proyek dari awal sampai selesai. Lalu terdapat fasilitas dengan biaya 11 juta 138.000, fase proyeknya dari awal sampai selesai. Lalu ada operasional sebesar 10 juta 84.000 dengan fase project yaitu per bulan. Di sini totalnya sebesar 100 juta 1.220.000. Next. Selanjutnya terdapat scope manajemen plan yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini ada scope management plan. Untuk pertama ada deliverable structure chart. Nah, di sini System Management School MAA punya memakai metode Agile. Agile di sini adalah mode pengembangan dilakukan secara iteratif atau berulang-ulang. Jadi kalau misalkan ada update atau pengubahan, bisa dapat mengalami perubahan apabila diperlukan. Nah, jadi Agile ini juga adalah metode evolusioner. Pertama, metode Agile ini berawal dari planning. Pertama yaitu untuk develop structure chart-nya kita mulai dari initialize dan conceptualize, yaitu berupa business case. Kemudian setelah itu project charter, ini berupa pengembangan perencanaan project. Kemudian setelah itu kita ke planning. Untuk step pertama dari metode Agile adalah planning, di mana kita mengumpulkan kebutuhan atau need dari user, kemudian merencanakan project dan mendengarkan cerita dari klien atau customer. Setelah itu ada metode implementation. Disinilah developer bekerja untuk membuat sistem berdasarkan user need-nya, pertama membuat desain, kemudian mengcoding dari desain tersebut, lalu construct system dan database. Setelah dari implementation akan beralih ke testing. Dari testing ini codingan yang sudah dibuat, produk yang sudah jadi akan dites dan dilihat hasilnya. Setelah itu dievaluasi sistemnya dan ditemukan apabila ada bug atau kesalahan dan memperbaiki bug tersebut. Kemudian dari testing kita akan ke metode documentation. Documentation ini mendokumentasi sistem dari codingan sampai ke testing. Dari documentation ini, setelah dari documentation kita masuk ke metode deployment. Di sini deployment adalah contohnya quality testing. Jadi kita testing dari kualitas produk tersebut sudah memenuhi syarat atau belum, kemudian mengevaluasi sistem. Dari deployment kemudian ke maintenance atau pemeliharaan. Di sini memelihara pada produk yang telah dihasilkan, yaitu sistem manajemen sekolah MAA, kemudian melakukan pemeliharaan, kemudian mengembangkan dan melakukan update secara berkala. Setelah itu yang terakhir adalah close project. Dari close project ini kita membuat laporan mengenai sistem manajemen dari planning sampai maintenance. Kemudian yang terakhir ada circuit dan control. Bagaimana kita mengeksekusi dari metode Agile ini untuk sistem manajemen MAA School. Yang kedua yaitu use case diagram. Use case diagram di sini ada 5 aktor. Yang pertama yaitu MAA sendiri, kemudian ada admin, ada instruktur, dan murid serta orang tua.
Di sini use case-nya yang pertama, informasi mengenai MAA bisa diakses oleh murid, orang tua, MAA sendiri, admin, dan instruktur. Kemudian yang kedua ada use case administrasi. Di sini yang bisa diakses adalah murid, orang tua, MAA, serta admin. Kemudian ada use case tes seleksi masuk yang bisa diakses, yang dikerjakan oleh murid dan bisa dilihat oleh MAA dan instruktur. Kemudian ada use case data siswa, di mana bisa diakses oleh murid, oleh MAA, oleh admin, dan instruktur. Kemudian untuk tes kenaikan tingkat sabuk, bisa diakses oleh murid dan instruktur. Untuk yang terakhir yaitu use case laporan perkembangan siswa, bisa dilihat oleh murid, oleh orang tua murid, kemudian dari MAA, admin, serta instruktur. Next akan dilanjutkan oleh Septi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang work breakdown structure. Di sini, work breakdown structure adalah metode pengorganisasian proyek menjadi struktur pelaporan yang hierarki. WBS juga digunakan untuk melakukan pemecahan setiap proses pekerjaan untuk menjadi lebih detail. Di sini saya akan menjelaskan sistem yang sudah kami buat. Di sini kami menggunakan tools MS Project untuk mendetailkan lagi tugas-tugas dan juga penjadwalan untuk pengerjaan project MAA ini. Di sini kami membutuhkan durasi waktu sekitar 60 hari atau sama dengan 2 bulan yang dimulai pada tanggal 28 Juli dan berakhir pada 21 Oktober. Yang pertama kami melakukan initialize and conceptualize selama 7 hari. Selalu lanjut di business case, ada Frans Firmansyah juga yang akan mengerjakan business case ini selama 17 hari. Lalu project charter yang akan dilakukan project charter dan planning. Lalu kami mengeksekusi planning, collect requirement, project planning yang dilakukan oleh 2 orang di sini selama 48 hari. Lalu ada implementasinya coding, di coding ada database dan juga desain, dilakukan dengan 2 orang yaitu Frans Firmansyah dan juga Vivi. Lalu kita melanjutkan dengan testing. Di sini kita mengalami over allocated di evaluate system yang dikerjakan oleh Raffi Asyani. Di sini ada terjadinya bentrok jam kerja. Selanjutnya ada dokumentasi yang dikerjakan oleh Vivi Asri selama 2 hari, ada deployment selama 7 hari, dan juga di sini kami juga mengalami over allocated lagi di quality testing dan juga evaluate system. Karena kami membutuhkan lebih banyak tenaga dan juga waktunya jadi lebih makin sempit untuk mengevaluasi dan juga mengecek quality dari sistem yang kami buat. Selanjutnya ada maintenance, ada further development, ada update-nya juga, dan juga cross project yang diperkirakan oleh sistem MS Project selesai pada Selasa tanggal 5 bulan Oktober. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang project schedule dan juga budget. Untuk grafik yang ada di sini menunjukkan bahwa ada nama-nama yang akan bertugas untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sudah kami rincikan. Dan juga di sini ada garis yang memiliki anak panah yang menunjukkan bahwa adanya keterkaitan dari satu tugas dengan tugas yang lainnya. Selanjutnya, di sini ada budgeting. Di sini ada warning merah pada nama Raffi Asyani yang disebabkan oleh bentrok jam tadi, dan juga di sini kami menggunakan metode pembayaran dengan MAA yaitu dengan metode CPFF yaitu cost plus fixed fee, yang dimana kami menetapkan di awal jumlah yang akan didealkan dari tim kami dengan orang dari MAA. Seperti yang sudah dilihat tadi, bahwa estimasi pengeluaran atau estimasi kos kami senilai 100 juta
101 juta sekian. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan mengenai perkembangan proyek kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.